Saya dulu diberi ijazah sama guru salawat assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Diulang-ulang 100 kali 100 kali 100 kali, makin banyak makin bagus. Nah, kalau itu salawat itu kita mukhatab seolah-olah berhadapan dengan Nabi. Assalatu wassalamu alaika, kepada engkau. Sama dalam salat juga begitu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukhatab juga seolah-olah kita berhadapan dengan Nabi. Dan boleh kalau kita membaca salawat, salam, apalagi ucapan salam dalam salat itu, kata Imam Ghazali tak masalah, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghir miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Para jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, ya, panduan kita Fathul Mu'in, ya, menyambung pembahasan kita yang lalu tentang ziarah. Wa yundabu ziyaratu quburin lirajulin, ya, disunnahkan ziarah kubur bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki. Dah kita bahas kemarin, disunnahkan ziarah kubur. Memang dulu Nabi asalnya melarang seseorang untuk ziarah kubur, tetapi akhirnya Nabi menyuruh. Fazuruha, kata Nabi, sekarang ziarahlah, kata Rasulullah, fa innaha tudzakirukumul akhirah, sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan akhirat. Nah, jadi kalau ziarah kubur ingat mati banyak ibadah. Nah, itu jadi ada support untuk memperbanyak amal saleh. Ya, terlebih lagi kata Nabi SAW, ma min ahadin yamurru bi qabrin akhihi, tidak ada seseorang yang berjalan melintasi kuburan saudaranya, kana ya'rifuhu fid dunya, yang orang tersebut pernah dikenal waktu di dunia, fa yusallimu alaihi, kemudian orang itu memberi salam kepadanya, illa arafah, melainkan orang kubur itu kenal betul dengan dia. Oh, ini kawan aku dulu, oh ini paman aku, oh ini saudaraku, kenal betul dia, ya. Kalau orang yang dulu dia kenalnya, menziarahinya, dia jawab salam dan dia kenal siapa yang memberi salam. Ya. Jadi ini nas, ya, dari Nabi. Ingat tuh, untuk perempuan tidak disunnahkan, maka hukumnya gimana? Makruh. Ya, apa kaidah makruh? Nah, dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Jadi yang terbaik ziarah atau tidak? Tidak kan? Kalau ikut kaidah ini kan berarti dianjurkan yang lebih baik tidak ziarah. Tapi kalau memaksakan diri ziarah,
pun tidak berdosa. Paham nih? Nah, ini paham kaidah dulu, kaidah hukum. Makruh itu apa? Sesuatu yang apabila dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Nah, jadi saya bahas nih ya. Jadi untuk perempuan termasuklah banci, sama. Khunsa. Khunsa itu banci. Ya, tak jelas nih laki-laki atau perempuan. Nah, banci ini pun makruh juga, karena dirinya bisa menimbulkan fitnah. Nah, kenapa makruh bagi perempuan? Ini ulama beri alasan. Jadi yang terbaik perempuan tak perlu ziarah, tapi kalau memaksakan ziarah tidak berdosa. Kenapa mereka tak dianjurkan? Nah, dikarenakan mereka ini mudah menangis, hati tak kuat. Ya. Jadi untuk perempuan dia lebih perasa dibandingkan laki-laki. Dia mudah menangis. Yang kedua, kalau dia menangis dia pasti mengangkat suara. Mengangkat suara itu menimbulkan fitnah. Ya. Dan saya pernah melihat langsung. Saya kan biasa baca talqin di kuburan. Udahlah menangis, melengking lagi suaranya itu. Itu ngantar kuburan tuh. Ngantar kuburan lain pembahasan. Ini hukum ziarah nih. Bukan mengantar mayat, bukan. Ya, ini ziarah. Nah, kemudian lagi dia paling cepat susahnya kalau dapat musibah dibandingkan laki-laki. Laki-laki biasanya lebih tegar dalam menghadapi musibah. Nah, maka perempuan dikatakan tidak haram. Ingat ya. Ya, tidak haram kalau perempuan ziarah, tapi hukumnya makruh. Kenapa tidak haram? Karena ada mazhab, ada ulama yang berpendapat haram. Arab Saudi jangan main-main. Perempuan jangankan mengantar mayat, ziarah pun haram. Itu hukum di Arab Saudi begitu. Ya, kita sini cuma mengatakan makruh. Apa sebab dia makruh? Nah, li'annahu sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin tabki ala qabri sabiyilaha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melewati seorang perempuan yang sedang menangis di atas kuburan anaknya. Jadi ada perempuan menangis di atas kuburan anaknya, Nabi lewat. Nah, Nabi lewat sambil Nabi menghampirinya. Apa kata Nabi? Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kau kepada Allah dan bersabarlah, kata Nabi. Nah, apakah Nabi mengusirnya? Tidak. Kalau memang dia haram, tentu Nabi melarangnya. Nabi cuma beri nasihat. Bertakwalah kau kepada Allah dan sabarlah. Menurut hadis yang panjang ini kan singkat ini. Perempuan itu menangis meratap di atas kuburan anaknya karena sedih ditinggalkan anaknya. Nabi berkata, bertakwalah kau kepada Allah dan bersabarlah. Kata dia bilang, kau tak mengetahui apa yang ku alami, gitu dia. Dia tak mandang tu, dia tak melihat. Langsung Nabi pergi. Nah, setelah Nabi pergi, ternyata ada orang yang membisikkan perempuan tadi. Tahukah engkau siapa yang menegurmu? Memangnya siapa? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia pergi mengejar Nabi. Dipercepat jalannya, ketemu dengan Nabi, dia minta maaf. Dia minta maaf dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tahu kalau yang menegur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, musibah itu, kata Nabi, sadmatul ula, ya, waktu kena yang pertama itu terasa pedih. Begitu mulai musibah terkena, disitulah deh ujian yang paling berat. Kalau udah 2-3 hari udah agak reda. Nah, makanya dianjurkan sabar waktu pertama kali, itulah kena
musibah. Bersabarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis inilah kata ulama menunjukkan bahwa perempuan ziarah itu makruh, bukan haram. Ya, kalau haram tentu Nabi melarang. Itu dasar yang pertama. Yang kedua, Nabi berkata kepada Aisyah, ya, Nabi berkata kepada Aisyah. Aisyah berkata, "Qultu, ya, kaifa aqulu ya Rasulullah idza zaratil qubur?" Ya Rasulullah, kata Aisyah, apa yang aku baca kalau aku ziarah ke kuburan? Berarti kan mau ziarah tuh. Nabi mengajarkan doa langsung. Kata Nabi, ya, quli, ucapkanlah, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, begitu. Ya, salam kepada engkau wahai penghuni orang mukmin dan orang muslim. Semoga Allah merahmati yang terdahulu dan yang akhir, dan insyaallah kami akan menyusul kalian. Kata ulama, ini doa Nabi mengajarkan Aisyah untuk ziarah. Pertanyaannya, apakah Nabi mengizinkan? Mengizinkan tak? Mengizinkanlah. Dikasih lagi cara mengucapkan salam ke kuburan. Nah, itu dasarnya. Nah, berarti perempuan tidak haram. Nah, tidak haram. Jadi kita menolak pendapat ulama yang menyatakan haram perempuan ziarah. Adapun kita makruh saja. Tapi ingat jamaah sekalian, ya, yang dikatakan makruh ini selama tidak menimbulkan fitnah. Nah, jadi hukum makruh perempuan selama tidak ada fitnah. Fitnah itu apa? Jadi omongan. Nah, di antara fitnah itu bagaimana? Pakaian. Sudah diomongkan, dipandang, orang pun senang. Berkumpul laki-laki dengan perempuan. Inilah namanya fitnah. Nah, kalau timbul fitnah, fala syakka fi tahrim, kata ulama, tak ragu lagi hukumnya bukan makruh jadi haram. Nah, berarti pertanyaan, coba jawab jemaah. Kira-kira kalau mengantar mayat perempuan berkumpul laki-laki jadi fitnah itu. Nah, makanya ulama banyak berpendapat kalau untuk mengantar mayat, banyak ulama mengatakan haram untuk perempuan. Perempuan hanya diperbolehkan ziarah, itu pun selama tidak timbul fitnah. Coba lihat menjelang Ramadan orang ziarah, kira-kira timbul fitnah atau enggak? Menjelang Ramadan ramai orang ziarah kuburan tuh. Hah? Coba renungkan. Makanya saya ziarah itu Ramadannya, bukan menjelang Ramadan. Udah Ramadan sepi. Ya, orang kan puasa Ramadan, kita pagi-pagi turun habis salat subuh. Habis tausiah subuh tu jalan ke kuburan. Dah enak membacanya, orang tak ramai, lebih khusyuk. Tapi kok menjelang Ramadan ramai laki-laki perempuan. Pakai kerudung, celana ketat. Apa yang nak dibaca? Yasin pun berulang-ulang. Salah terus. Itulah fitnah tu, Bang. Ya, fitnah luar biasa. Di kuburan pun terjadi fitnah zaman ini. Ya. Jadi ziarah boleh, silakan. Itu pun makruh, yang penting tidak timbul fitnah. Jadi datang bagaimana? Tutup aurat. Jangan pakai minyak wangi menyolok, ditemani mahram kalau dapat. Jangan sendirian. Itu untuk perempuan. Ya. Ada perempuan tadi yang ditegur Nabi, tidak ada orang ramai, cuma dia sendiri aja. Nabi melihat sendirian. Nah, tidak masalah. Jadi kalau mau ziarah, kau dapat waktu tenang, orang tak ramai, khusyuk membaca. Nah, itu betul membaca karena Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah ya? Nah, itulah dasarnya kenapa perempuan hukumnya makruh.
Kemudian yusannu laha ziyadatu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang kita bilang disunnahkan bagi perempuan ziarah kuburan Nabi. Kalau kuburan Nabi sunnah bagi perempuan, boleh. Apalagi sekarang kok ziarah perempuan tuh di Madinah, kuburan Nabi. Aman, kenapa? Dipisahkan waktunya. Waktu dipisahkan, ada hijab lagi. Hijab dibatasi. Pagi-pagi ingat betul saya. Ya, begitu selesai sudah, laki-laki suruh keluar, pasanglah ini hijab nih. Hijab dipasang, sampailah ke Raudah itu, laki-laki semuanya keluar, baru perempuan masuk. Diatur jamnya. Itu tidak ada fitnah dah. Ya, memang dianjurkan perempuan menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Kuburan Nabi ini mengandung keberkahan. Ya, kuburan Nabi mengandung keberkahan. Demikian juga kuburan nabi-nabi yang lain dianjurkan. Bahkan dikatakan wa kadza sairul anbiya wal ulama wal auliya. Demikian juga nabi-nabi yang lain, ulama-ulama yang berjasa besar terhadap kita, terhadap negeri ini, boleh kita ziarahi. Seperti Wali Songo, boleh ziarah, sunnah kata ulama, dianjurkan. Termasuklah para wali. Apalagi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pergi umrah, pergi haji, tak pergi kuburan Nabi, sungguh merugi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, Nabi jasadnya betul tergeletak di Madinah, tapi roh Nabi hidup. Siapa yang datang ke kuburan aku, beri salam dengan aku jawab kata Nabi. Apalagi hadis yang lain, ma min muslimin yusallimu alayya, tidak ada seorang muslim pun yang beri salam dengan aku, ila raddallahu ruhi, kecuali Allah kembalikan ruhku, hatta arudda alaihi salam, sampai Allah balikkan rohku, aku jawab salam dia. Masya Allah. Jadi ziarah makam Nabi ini ibadah. Ya, di sana ada ibadah. Bahkan takarub kepada Allah boleh jadi disebabkan dengan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah ni. Ya, sebuah kisah. Kisah ini masih baru. Seorang ulama, Syekh Adnan Ad-Dimsyqi, orang Damsyik. Syekh Adnan ni dia meninggal di Syria, kena bom dia. Dia meninggal. Tapi sebelum dia meninggal tu dia pernah ke Indonesia. Ini yang bercerita ulama juga ni. Nah, ke Indonesia dia berjumpa dengan Habib, Pekalongan apa? Habib Lutfi. Habib Lutfi bin Dahya tu. Nah, dia pernah mendatangi Habib Lutfi itu. Syekh Adnan, orang Damsyik. Dia mengisahkan tentang orang Damsyik yang bernama Abu Adib. Nah, Abu Adib ini, ya, dia pergi ke Madinah berlima dengan keluarganya, istri dan anak. Ya, ziarahlah makam Nabi di Madinah. Jadi Madinah ni, mohon maaf kalau tidak hati-hati bahaya juga. Dia kehilangan tasnya itu, dalam isinya duit. Duit itulah yang dia bisa bertahan di Madinah untuk sekian lama. Jadi di Madinah pun sudah tak aman sekarang. Ini zaman ini yang terjadi ini. Ya, pecah perang di Syria itulah mulai itu, sebelumnya. Nah, kan masih baru. Jadi hilanglah tasnya ini. Ya, gimana mau makan, mau mengemis susah, malu. Selama ini tak pernah mengemis. Ya kan? Nah, akhirnya dia duduklah. Dia duduk di Raudah tu. Ya, sambil berzikir, memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam memperbanyak salawat itu, dia capek, lelah pikiran, lelah tubuh, dia bersandarlah di tiang itu. Tertidur dia. Tertidur di Raudah. Nah, begitu tertidur, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia melihat dalam mimpi itu hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan?
Di Raudhah itu kan dekat dengan makam Nabi itu. Itulah orang-orang berebut tuh di Raudhah itu. Berlomba-lomba untuk mendapatkan di Raudhah yang karpet hijau. Nah. Assalamualaikum ya Aba Adib. Oh, berdiri dia. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Berdiri dia. Berdiri dia langsung nyebut Nabi. Aku ini tamu engkau ya Rasulullah. Aku ini dalam masalah, kata dia. Lapor dengan Nabi SAW. Dia bilang dia tamu Nabi. Jadi siapa yang ziarah tu tamunya Rasulullah. Nah itu ingat, roh Nabi tidak mati. Terlelap mata itu dengan izin Allah bisa lihat Nabi. Nah, aku tamu engkau ya Rasulullah. Aku dengan keluarga dalam masalah dan engkau pasti mengetahui. Nah, kata Nabi, janganlah kau susah, kata Nabi. Nah, kata Nabi, janganlah kau susah. Kata Nabi, nanti engkau pergi ke pintu sekian. Makam Nabi itu kan ada banyak pintu. Ya, makam Nabi itu ada penjaga-penjaga tu kan. Keliling itu ada pintu-pintunya. Nah, kata Nabi, pergilah kau ke pintu sekian. Kau datangi di sana orang yang bernama Utsman. Dan sampaikan salamku kepada Utsman. Dan salawatnya yang 1000 kali setiap hari aku terima, kata Rasulullah. Masya Allah. Jadi jamaah kalau beramal salawat dengan Nabi, berapa kali pun Nabi tahu tu. Ya, makanya jangan menganggap Nabi itu meninggal. Jadi amal yang kita lakukan pun Nabi tahu. Nah, sampaikan salamku kepadanya dan salawat yang 1000 aku terima, kata Rasulullah. Kan dia kan punya doa, ya Allah, aku titipkan salawatku ini kepada engkau ya Rasulullah. Ulama banyak begitu. Salawat dia pun dititipkan dengan Nabi. Nah. Dan kau ceritakan ya Abu Adib dengan Utsman. Utsman inilah yang akan menyelesaikan masalah engkau, kata Rasulullah. Langsung tersadar dari tidur tu. Abu Adib ini tersadar dari tidur. Dia langsung beranjak berdiri. Pergi dia mencari pintu yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW. Kan tak jauh dari situ. Dia di Raudhah itu kan samping makam Nabi. Nah, dia tinggal berapa langkah saja, tak jauh, mencari pintu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Begitu sampai nomor pintu yang disebut Nabi, ada 3 orang di situ. Dia tanya, Afikum Utsman, apakah di antara kalian ada bernama Utsman? Si Utsman pun mengangkat tangan. Akulah Utsman, kata dia. Ana, kata dia. Saya mohon maaf, saya ini gharib, orang asing datang dari Damsyik ke sini. Tadi malam, maksudnya dari malam, barusan tadi aku bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau titip salam kepada engkau. Hah? Rasulullah telah menerima salawatmu yang 1000 kali setiap hari. Terkejut lagi dia. Udah, terkejut lagi. Ayo, sini, ke kantor saya, ke kantor, masuk ke kantor. Kan penjaga makam ada kantor dalam tu. Masuk dalam. Ayo, gimana? Ceritakan, kata dia. Ceritakan. Aku ni orang asing bernama Abu Adib. Aku datang ke Madinah ni. Aku ziarah ke makam Rasulullah. Barusan tadi aku terlelap tidur. Aku mimpi melihat Rasulullah. Rasulullah titip salam kepada engkau. Dan Nabi berkata, Nabi telah menerima salawatmu yang 40 kali itu. Ayo kita ke rumah, kata dia. Naik mobil, bawanya ke rumah. Sampai di rumah duduk di lantai itu. Ayo ceritakan lagi, gimana kata dia. Waduh, bingung jadi dia. Aku ini orang asing dari Damsyik, datang ke Madinah, ziarah ke makam Nabi. Barusan tadi aku mimpi Rasulullah. Rasulullah titip salam kepada engkau. Dan Nabi berkata, kata Nabi, salawatmu yang 1000 diterima oleh Rasulullah. Ayo kita makan. Kita makan. Belum makan, gimana tadi ceritanya? Ayo ngomongkan. Engkau ini percaya atau tidak? Katanya.
Aku bercerita apa ada yang aku dapatkan tadi dalam mimpi aku. Marah Abu Adib itu. Sampai 4 kali ditanya. Kata siapa? Utsman tadi itu, bukan aku tidak percaya dengan engkau, tapi hatiku sangat gembira tatkala kau menyatakan anna Rasulullah ukrika alaikas salam. Sesungguhnya Rasulullah titip salam kepada engkau. Itulah kalimat yang aku dengar. Aku ingin kau ulang-ulangi kalimat itu, kata dia. Kalimat itulah yang aku senangi, kata dia. Dan aku tak ragu dengan kau, wahai Abu Adib. Apa permasalahanmu? Diceritakannya. Kau tenang di sini. Semua masalahmu aku selesaikan, kata dia. Masya Allah. Dikasih makan, kasih apa semuanya. Kasih duit lengkap. Sesuai duit yang hilang itu dikasih. Masya Allah. Itulah kata Syekh Adnan yang memang kita tidak bisa pungkiri. Siapapun yang menziarahi Rasulullah SAW, Nabi melihat dan Nabi menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Kok di sini bagaimana? Sama, kita selawat di sini pun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak Ibu saya, jamaah sekalian, renungkan betapa gembiranya kalau kita dapat salam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kegembiraan Utsman itu. Kegembiraan yang tak bisa diungkapkan. Maka dia minta diulang-ulangi ucapkan itu. Ya, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Jadi sering-sering ziarah makam Nabi. Makanya dalam doa Maulid itu, ya, Allah marzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Ulama bilang begitu. Ya Allah, berilah kami rezeki agar kami bisa berziarah ke makam Nabi setiap tahun kau dapat. Kalau ada rezeki tiap tahun ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka beruntung orang-orang yang sampai ke Madinah, dia ziarah ke makam Nabi. Begitu juga ulama. Boleh kita datang kepada ulama. Di Indonesia banyak, Wali Songo, Pontianak ada makam Batu Layang, kemudian Habib Hussein di Mempawah. Itu orang yang saleh. Boleh kita ziarahi, ya, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali itu sudah dapat dipahami. Nanti masalah mengenai baca-bacaan yang disunnahkan waktu kita ziarah nanti insyaallah. Ya. Ya, ada pertanyaan silakan jemaah, masih ada waktu sedikit. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salawat. Oh, salawat semuanya baik. Apapun yang kita ucapkan kepada Nabi yang berupa salawat itu semuanya baik. Salawat dari Nabi namanya salawat Ibrahimiyah. Ya, salawat Ibrahimiyah. Nah, kemudian di luar daripada itu silakan. Banyak salawat-salawat yang dikarang oleh para ulama. Cuma kalau kita ziarah itu bukan salawat tapi mengucapkan salam. Ya, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, macam-macam sebutan, ya, untuk kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau salawat silakan. Kau dapat yang mana diijazahkan guru itu lebih baik. Ya, salawat yang diijazahkan guru itu lebih baik. Walaupun nampaknya seperti sederhana tapi besar fadilahnya, kena berkah dari guru. Ya, berkah dari guru. Ya, Abah sepuh, abahnya Abah Hanom itu mendapatkan ijazah salawat Bani Hashim, itulah yang kita baca. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Itu salawat Bani Hashim, diterima Abah sepuh, abahnya Abah Hanom, dari Kiai Khalil Bangkalan, atau di orang sana nyebutnya Syekhuna Khalil Bangkalan. Nah, dari gurunya pun wali juga. Khalil Bangkalan itu wali Allah. Nah, jadi kalau kita mendapatkan ijazah dari guru yang saleh, apalagi seorang wali Allah, berkah. Jadi siapa yang dapat salawat ijazah dari guru,
itu yang lebih baik. Ya, itu yang lebih baik. Karena berkahnya itu. Dari buku boleh juga, tidak masalah sebenarnya. Nah, cuma dari ulama itu kan lain. Ya, ada pertanggungjawabannya, ada ijazahnya lagi, ada kuat berkahnya. Saya dulu diberi ijazah sama guru salawat, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Diulang-ulang. 100 kali, 100 kali, 100 kali, makin banyak makin bagus. Nah, kalau itu salawat itu kita mukhatab seolah-olah berhadapan dengan Nabi. Assalatu wassalamu alaika, kepada engkau. Sama dalam salat juga begitu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukhatab juga seolah-olah kita berhadapan dengan Nabi. Dan boleh kalau kita membaca salawat, salam, apalagi ucapan salam dalam salat itu, kata Imam Ghazali, tak masalah, boleh. Assalamu alayka ayyuhan nabi, salam kepada engkau wahai nabi engkau. Rasakan di hatimu seolah-olah Nabi ada di hadapanmu. Boleh, tak masalah. Membayangkan Nabi dengan wujud yang sempurna, tampan dan sebagainya, boleh. Tak masalah. Yang tak boleh membayangkan itu, jangan membayangkan Allah. Itu yang tak boleh. Allah bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dia tidak sama dengan makhluk. Maka dalam salat pun jangan bayang-bayangkan Allah. Syirik kita. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Tapi kalau Nabi, tatkala kita mengucapkan salam dengan Nabi, kita membayangkan wujudnya yang sempurna, boleh. Karena dia makhluk sama dengan kita ini. Cuma ulama berkata, basyarun la kal basyar. Dia fisiknya manusia, tapi tidak sama dengan kita sebenarnya. Ada kemuliaan bagi diri Nabi SAW. Ya. Nah, jadi amalkan salawat yang dijazakan guru, itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Majelis. Ya. Katakan majlis zikir. Apapun di situ untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala disebut majlis zikir. Ya. Ada sebuah hadis ni ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'um." Apabila kalian melihat taman-taman surga, maka datangilah. Datangilah. Nah. Qalu, sahabat berkata, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Qala, "Hilakudz dzikri." Lingkaran orang-orang yang berzikir. Nah, Imam Atha rahimallahu taala, majlis zikir bukan hanya orang menyebut Allah saja. Di situ ada kajian ilmu, membahas Al-Quran, mengkaji hukum-hukum fikih, itu juga termasuk hilakudz dzikri, lingkaran orang-orang berzikir. Nah, setiap majlis yang di situ mengingat Allah, maka dikatakan zikir. Nah, jadi fadilahnya ya kurang lebih sama. Orang berzikir itu mengamalkan ilmu. Orang belajar mau tahu ilmu, berzikir mengamalkan ilmu. Jadi sayang kalau kita umpamanya ada ilmu tapi tidak mengamalkan. Begitu juga mengamalkan tanpa ilmu, lambat dia. Hasilnya sedikit. Ya, jangan sampai menganggap majlis ilmu lebih baik daripada zikir. Ingat, hadis panjang ni Riyadhus Shalihin. Coba lihat. Hadis panjang Riyadhus Shalihin. Malaikat Allah Subhanahu wa taala mereka tawaf. Di muka bumi dia tawaf berkeliling.
Hadis panjang ni ya. Riyadhus Shalihin coba lihat tu. Fadilah majlis zikir. Tawaf keliling malaikat ini, dia mencari majlis zikir. Begitu dia ketemu majlis zikir ini, dia bilang sama teman-temannya, sama-sama malaikat, halumu ila hajatikum. Hai, hajat kau tercapai ni, ayo, nah, yang kau hajatkan sini, ikut. Kata malaikat, berbondong-bondonglah mereka mendatangi tempat itu. Ya. Nah, kemudian selesai itu, mereka naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, bukan berarti Allah tak tahu, cuma mau beritahu sama kita ini keutamaan majlis zikir. Orang berzikir ke kaji ilmu ke sama ini. Nah, dari mana kalian, kata Allah? Dari majlis zikir ya Allah. Apa yang mereka sebut? Mereka bertasbih, subhanallah. Mereka bertakbir, Allahu akbar. Mereka bertahlil, la ilaha illallah. Allah tanya lagi nih, apa yang mereka minta? Mereka minta surga ya Allah. Kan dalam doa kan minta surga tu. Mereka minta surga ya Allah. Apakah mereka telah melihat, kata Allah? Belum ya Allah, kata malaikat. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Tentu mereka semakin giat untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Allah tanya lagi, apa yang mereka minta perlindungan? Mereka minta dijauhkan daripada azab api neraka. Mereka sudah lihat belum, kata Allah? Belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat? Tentu mereka akan takut ya Allah. Dan mereka akan mendekatkan, memperbanyak ibadah kepada Engkau. Dah selesai sampai situ. Kemudian malaikat bilang, ini malaikat bilang, ya Allah, sesungguhnya di situ ada orang yang kebetulan duduk dan mereka tidak berzikir kepada Allah. Cuma datang mampir saja, duduk. Macam yang datang-datang ni nak tengok, oh. Tak lama dia pun hilang duluan. Ya. Mereka bukan ahli zikir di situ, dia cuma mampir ya Allah. Demi keberkahan orang yang berzikir, mereka tidak akan kecewa. Dia pun aku ampunkan, kata Allah. Yang tak berzikir pun diampunkan Allah. Pertanyaannya apa lagi yang tapi orang tak mau zikir, panas, lari. Majlis taklim, lari. Orang berzikir, lari. Tak, apa dicari tak tahu. Duduk warung kopi, tahan 2 jam. Ngomong ke mana-mana pun tahan. Duduk teras rumah, tahan ngomong. Padahal tak jelas apa dia omongkan tu. Apa sebab? Tanyalah masing-masing. Jawab masing-masing tu dah. Ya kan? Ini yang datang-datang ni banyak pendatang kan ni, bukan orang sini semuanya. Jadi maklumlah sudah. Ya, yang dapat hidayah lah yang mau dapat. Ya, yang tak dapat hidayah pun doakan, mudah-mudahan dia pun mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dah puluhan tahun saya ngajar sini ni, dah kenal yang belajar ni dah. Orang sini, orang luar hafal dah saya dah. Ya kan? Padahal kok turun semua penuh masjid ni. Jadi begitulah. Kuda hidayah belum sampai, tak bisa kita salahkan, cuma kita doakan. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Tak ada rugi kan duduk majlis taklim ni. Duduk je situ, cuma dengar ya. Diampunkan Allah. Orang yang berzikir, duduk je situ, diampunkan Allah. Apa lagi berzikir? Apa lagi belajar? Boleh jadi ilmu ini, pahala ini kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi meninggal sedang belajar? Masya Allah. Meninggal sedang belajar, luar biasa. Ya, man kharaja fi talabil ilm kana fi sabilillah hatta yarji'ah. Siapa yang keluar rumah, turun dari rumah, niatnya belajar, dia seperti jihad fi sabilillah sampai dia kembali. Sampai dia kembali. Kalau meninggal, pahala syahid dia dapatkan.
pahala syahid dia dapatkan. Nah, maka beruntunglah kalian. Ya, jauh-jauh diberi Allah hidayah datang untuk belajar. Ya, mudah-mudahan hidayah senantiasa menyertai kita insyaallah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.